Gita, nenek dengar omongan kamu sama Bu Astari tadi. Hentikan niat balas dendam kamu. Laras itu gak salah apa-apa. Laras itu penyebab aku dipecat dan diusir sama Juragan Brata. Kalau aja dulu aku dinikahin sama Juragan Brata, gak akan aku tinggal sama nenek. Apalagi jadi pemandi jenazah. Gak. Nenek akan laporkan niat jahat kamu ini. Ya Allah. Tolong! Nenek saya serangan jantung. Tolongin nenek saya, tolong. Kenapa, Mbak? Nenek saya kena serangan jantung. Serangan jantung? Jantung? Iya. Lihat yuk. Ya Allah. Saya teleponin ambulan untuk bawa Nelastri ke rumah sakit. Iya, Mbak. Siapa itu? Gak ada apa-apa. Nenek, pegang gayung lagi. Gayung batok itu punya Nelastri, Bang. Neneknya Sagita. Saya yakin ini pasti Nelastri. Nelastri, Nek, apa yang terjadi? Kamu Laras ya. Kenapa Nelastri jadi seperti ini, Nek? Tolong nenek. Suara ambulans tuh sepertinya nyari lu. Lu berubah dia jadi Sekar. Iya, Bang. Innalillahi. Nelastri udah meninggal. Aku ngerasa ada arwah di dekat aku. Arwah tuh yang nunjuk cucunya. Gua rasa kematiannya ada hubungan sama cucunya. Apa Sagita yang udah buat Nelastri meninggal? Tapi aku gak mau seuzon. Aku sedih. Kenapa di saat aku jadi pemandi jenazah, malah jenazah nenek yang pertama aku mandiin. Gita, gak ada kata terlambat untuk bertobat. Aku yakin kok Nelastri pasti udah maafin kamu. Sekarang yang penting kamu buktiin ke Nelastri kalau kamu bisa berubah jadi lebih baik. Sekar pikir aku sedih dan nyesel kali ya atas kematian nenek. Padahal aku cuma pura-pura nyesal biar gak ada yang curiga kalau aku yang bikin nenek mati. Aku malah seneng nenek mati karena gak ada lagi yang bakal ngalangin keinginan aku.
Gayung batuknya gerak sendiri ya? Kenapa gayungnya mental sendiri? Apa ini perbuatan arwah Nyai Lastri? Kok airnya kosong? Padahal tadi masih ada. Oh iya. Aku ambil air dulu ya. Kok nggak bisa dibuka? Sekar! Sekar! Gita, kenapa dikunci pintunya? Gita buka pintunya. Ini nggak bisa dibuka! Sekar! Au! Ah! Aduh, sakit. Apa ini? Biarin aja. Siapa tahu itu neneknya. Pengen dimandiin sama cucunya. Biarin aja. Tuh nenek sama cucu. Biar bersama dulu sebentar. Beliau. Ngapain lu sini? Halo. Gak mungkin. Tolong! 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 Hentikan untuk plastik. Ampun, ampun! Lepasin! Tolong! 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 Sebel banget ya sama tante. Kenapa sih tante telat? Baru datang pas aku udah kenyang, tau nggak? Iya, tadi tante tuh ke kantor Satria dulu jemput Satria. Ternyata Satrianya nggak bisa. Karena katanya Satria itu ada tugas nanganin korban ojol. Jadi nggak bisa ditinggal, Bel. Ya tapi tante bisa ngabarin aku kayak gitu. Jangan bener-bener gak ada kabar, hilang gitu aja tante. Iya, Tante minta maaf. Untuk kali ini Tante bener-bener lupa kasih kabar sama kamu. Udah kamu gak usah ngambek ya, nanti kita atur jadwal lagi biar kita bisa makan malam bertiga sama Satria. Oke? Oh ya, Bel, Tante ada kabar bagus. Ada orang yang mau bantu kita untuk mencari tahu siapakah Sekar sebenarnya. Apakah Sekar itu Laras? Nanti kita dibantu sama dia. Siapa orangnya, Tan? Nanti kamu juga tahu kok. Tuh ada nenek-nenek. Kamu tuh hati-hati dong. Kamu tabrak ya? Itu tabrak nenek, Tante. Itu beneran ada nenek Lestari. Tante kenal. Coba kita lihat dulu, Tante. Mana neneknya? Iya, nggak ada. Bel, kalau mobil. Kita cek aja deh, Tan. Ayo, kita cek berdua, Tan. Ada apa-apa, Tan? Suara apa ya?
Siapa yang naruh gayung ini di sini? Tahu tuh. Buang aja kali kami. Iya, gayung apa ini? Jangan libatkan cucuku. Abah. Babe Rojali, saya minta maaf ya Be, karena saya udah nemuin Sekar secara diam-diam di belakangnya Babe Rojali. Saya ngerti kok, pasti Babe Rojali ngerasa saya ngajarin Sekar yang enggak. Tapi saya janji Be, mulai detik ini saya nggak akan ngulangin itu lagi. Saya nggak akan nemuin Sekar diam-diam di belakang Babe. Syukurlah. Gue juga paling kagak demen kalau ada laki-laki pengecut deketin anak gue. Tapi memang anak saya itu anak yang bijak banget. Babe Rojali, saya mau merespon tadi ucapan Babe. Percayalah saya bukan pengecut Be. Saya laki-laki yang bertanggung jawab. Saya sengaja undang Babe dan Sekar ke sini karena saya mau minta izin di depan orang tua saya. Saya mau ngelamar Sekar. Ngelamar? Ya ampun. Amit. Jangan sampai mimpi aku jadi kenyataan. Enggak. Ini enggak boleh terjadi. Enggak boleh terjadi. Aduh. Enggak. Aku enggak akan biarin Sekar sama Satria makin dekat. Nanti rencana aku bisa gagal. Aku harus minta bantuan sama Sagita. Ya, Sagita. Halo, ada apa Bu telepon saya jam segini? Sagita, apakah kamu bisa menjalankan rencana saya? Dan ini saatnya. Segera. Saya selalu siap ngejalanin rencana kita. Sagita, jenazah neneknya mau dimakamkan. Apa mungkin yang Bella tabrak semalam itu neneknya Sagita? Taruh. Nenek kamu meninggal? Nenek saya kena serangan jantung. Terus gimana sama rencana kita ini? Bu Astari tenang aja. Saya bakal suruh orang untuk eksekusi si Laras. Kalau kamu berhasil sekap-sekap, tolong videokan dan kirim ke saya. Saya butuh bukti. Karena menurut saya, Sekar itu sangat aneh. Saya mau membuktikan sesuatu. Aneh? Aneh gimana? Udah, lakuin aja rencana itu sekarang. Iya Bu. Itu kasihan neneknya, Mbak. Saya ada urusan penting dan gak bisa ditinggal. Jadi saya nggak bisa ikut pemakaman nenek. Sama kalian aja ya diurusnya. Ya Allah, Mbak Sagita, itu nenek kamu loh. Antar ke peristirahatan terakhirnya. Kan ada kalian ini. Lagian nenek itu udah meninggal. Gak bakalan nyariin aku. Gayung batok. Siapa yang lemparin aku? Aduh, lepasin. Tolong, lepas. Mas Satria, ngapain sih kok ngajakin saya ke taman segala? Ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu Sekar. Hal penting apa maksudnya? Kok mukanya tegang banget sih, Mas? Aku mau kamu tahu,
Setiap hari mengingat Laras dan mengenang Laras, hati aku rasanya sakit banget. Aku ngerasa udah gak ada harapan. Karena aku tahu, mau nunggu selama apapun dan mau cari kemanapun, Laras gak bakalan kembali. Laras sekarang kayak udara bagi aku. Gak bisa aku lihat, tapi bisa aku rasain setiap hari. Nginget semua momen sama Laras. Memang sakit buat aku, tapi itu yang bikin aku hidup. Malam datang tanpa suara seperti Dan tanpa aku sadari kehadiran kamu bisa nyembuhin rasa sakit itu. Makanya di sini aku pikir aku akan bisa lanjutin hidup kalau aku bersama-sama sama kamu. Maksud Mas? Aku mau kamu jadi teman hidup aku. pernah ku jaga hilang. Aku mau kita berdua bangun kehidupan yang baik, yang lebih indah ke depannya bareng-bareng. Karena aku yakin kok Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa tujuan, bukan ketidaksengajaan. Ini semua rencana Tuhan. Kamu itu kayak obat penenang jiwa aku yang hancur. Jiwa aku yang kehilangan arah setelah kepergian Laras. Aku mau ngelamar kamu. Aku mau hubungan yang lebih serius. Bahkan aku udah bilang sama Babe Rojali untuk datang. Jika kau tenang, ku ikut senang. Aku belajar untuk bisa melepasmu. Aku nggak nyangka secepat ini kamu lupain Laras dan memilih wanita lain untuk mengisi kekosongan hati kamu, Sar. Kenapa? Apa salah aku ungkapin perasaan aku? Sekarang aku tahu kamu punya perasaan yang sama kayak aku. Jangan bohongin diri kamu sendiri. Kecewa sama kamu. Sekarang tunggu. Kecewa kamu bilang. Kenapa kamu harus kecewa? Harusnya kamu senang ngelihat aku mampu menjalanin hidup. Aku mampu melanjutkan hidup sekarang. Kamu ingat aku yang lama? Yang gak bisa ngelanjutin hidup karena meratapi kesedihan. Harusnya kamu senang. Kecuali kamu adalah Laras yang kecewa kalau aku memilih wanita lain. Atau mungkin selama ini aku yang bodoh karena aku percaya kalau kamu adalah orang lain. Padahal kamu Laras. Hancur, takkan memaksa. Skar. Indah kita yang tak lagi sama. Harusnya kamu tetap bertahan menunggu dan mencariku, Sar.